Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Hari ini kita mau belajar grammar. Kalau yang lalu kita sudah belajar present simple tense, present continuous tense, dan past simple tense, hari ini kita mau belajar present perfect tense. Buat teman-teman yang belum belajar tenses yang sebelumnya, boleh lihat linknya di kanan atas ya. Okay, so when to use present perfect tense? We use the present perfect to talk about actions that happen at an unspecified time in the past. Kita menggunakan present perfect ketika kita mau membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu dalam waktu yang tidak ditentukan. Example, she has traveled to Japan. Dia sudah pernah mengadakan perjalanan ke Jepang. Kapan? Kita nggak tahu. Dan karena sudah pernah, ya pasti itu terjadi di masa lalu. Cuman kapan kita nggak tahu. Next, we also use the present perfect to talk about actions that started in the past and continue to the present. Jadi kita menggunakan present perfect kalau kita mau menceritakan tentang suatu kejadian yang sudah berawal di masa lalu dan terus terjadi sampai hari ini. Example, he has lived in Surabaya for 5 years. Dia sudah tinggal di Surabaya selama 5 tahun. Jadi dia tinggal di Surabaya ini tentu sudah berawal di masa lalu, yaitu 5 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang dia masih tinggal di Surabaya. Oke ya, cukup jelas ya. Next, we use the present perfect to talk about completed action. Kita menggunakan present perfect kalau kita mau membicarakan tentang kejadian yang sudah selesai. Example, I have just finished my homework. Aku baru saja menyelesaikan PR-ku. Now how do we form the sentence? How to use? Bagaimana menggunakannya? For positive structure atau kalimat positif, we use subject plus have or has plus verb 3 or past participle. Pada video sebelumnya saya sudah membahas juga tentang verb 1, verb 2, and verb 3 ya. Yang belum lihat boleh cek di link di kanan atas. Nah, kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has? Kita menggunakan have untuk subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, it, kita menggunakan has. Ya, contoh kalimat, I have eaten, saya sudah makan. They have eaten, mereka sudah makan. She has eaten lunch, dia sudah makan siang. Nah, untuk kalimat negatif or negative structure, we only need to add not. Ya, kita tambahkan not setelah have or has. Jadi strukturnya mirip dengan kalimat positif, hanya kita tinggal menambahkan not setelah have atau has. Nah, have not itu kita bisa singkat menjadi haven't, has not kita singkat menjadi hasn't. Jadi contohnya di sini, you haven't done, kamu belum mengerjakan. Or he hasn't done the work, dia belum mengerjakan pekerjaan itu. Nah, untuk kalimat pertanyaan atau question structure, kita meletakkan have atau has di depan, diikuti dengan subject dan diikuti dengan verb 3 atau past participle. Jadi untuk present perfect, baik itu di positif, di negatif, ataupun di question, kita selalu menggunakan verb 3 or past participle. Example, have you searched? Apakah kamu sudah mencari? Has she searched? Apakah dia sudah mencari? Nah, this is a yes or no question. Jawabannya bisa yes or no. Yes, I have searched, or no, he hasn't searched. Kalau kita mau mengembangkan menjadi kalimat tanya yang lain, kita bisa menambahkan the interrogative word atau kata tanyanya di depannya lagi. Misalnya, what have you searched? Apa yang sudah kamu cari? Jadi kita menambahkan what di depan. Atau where has he searched? Di mana dia sudah mencari? Ya, cukup jelas? Untuk present perfect tense, kita bisa menggunakan beberapa time expressions atau ekspresi tentang waktu, ya. Beberapa time expressions atau ekspresi waktu yang sering digunakan dalam present perfect adalah ever, pernah. Contohnya, have you ever been to London? Apakah kamu pernah ke London? Oke. Never, tidak pernah. I have never eaten sushi. Saya belum pernah makan sushi. Duh, kasihan banget. Next, just. Just itu baru saja. She has just finished her homework. Dia baru saja menyelesaikan
PR-nya. Already artinya sudah. Jadi seperti menekankan kembali kalau sudah. Example, I've already seen that movie. Aku sudah pernah melihat film itu. Okay, yet ini artinya belum. Example, I haven't finished my project yet. Saya belum menyelesaikan proyek saya. Okay, next, recently atau lately, baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Example, she hasn't called me lately. Dia belum telepon aku akhir-akhir ini. Then next, so far, up to now, until now, sampai sekarang. Jadi dimulai di masa yang lalu dan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai sekarang gitu ya. Contoh, we have learned 10 idioms so far. Jadi sejauh ini sampai di sini kita sudah belajar 10 idioms. Di samping itu ada time expressions lain juga yang sering digunakan, yaitu for and since. Ya, bedanya apa? For indicates the duration of time, masa waktu tertentu. Examples, I have studied medicine for 5 years. Aku sudah belajar kedokteran selama 5 tahun. She has played the piano for 3 years. Dia sudah memainkan piano selama 3 tahun. They have worked there for 6 months. Mereka sudah bekerja di sana selama 6 bulan. Jadi, for di sini menyatakan durasi waktunya. Selama berapa lama mereka melakukan aktivitas itu. Nah, kalau since refers to the starting point of the action. Kalau since ini menjelaskan awal mulanya, jadi titik awal kejadian itu. Examples, I have read 30 pages since yesterday. Aku sudah membaca 30 halaman sejak kemarin. Another example, he has worked as a teacher since 2010. Dia sudah bekerja sebagai guru sejak tahun 2010. Okay, another example, we have waited for her since 8 p.m. Kita sudah menunggu dia sejak jam 8 malam tadi. Jadi kita menunjuk pada titik awal kegiatan ini dilakukan. Oke, cukup jelas ya semua? Saya harap video ini bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Kalau kamu ada pertanyaan, boleh kamu tulis di kolom komen. I will get back to you as soon as possible. As usual, kalau kamu merasa video ini membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris, kamu bisa like videonya, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Dan kalau kamu belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan set notification-nya supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!